baik operasi pada matriks yang pertama yaitu jumlah dan selisih. Misalkan matriks A ini elemennya adalah A, B, C, D. Kemudian ada matriks B, misalkan D, E, F, G. Dua buah matriks dapat dijumlah. Syaratnya yang pertama adalah ordonya sama. Artinya banyak baris dan ukuran kedua matriks tersebut sama. Nah, kemudian yang dijumlah nanti adalah elemen seletak. Ini yang dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan atau selisih itu syaratnya sama. Yang pertama tadi ordonya sama atau ukurannya, kemudian yang kedua adalah elemen seletak dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, bagaimana caranya? Misalkan matriks A yang di atas ini si A, maka A tambah B atau A kurang B juga, saya buat plus minus. Ini sama dengan jumlahkan elemen yang seletak. Yang di A kan ini A seletak dengan D, maka A ditambah atau kurang D. Kemudian yang seletak dengan B adalah E, berarti B tambah atau kurang E. Selanjutnya C plus min F, D plus min G. Nah, inilah cara penjumlahannya. Kenapa ini tadi bisa dijumlah? Karena ordonya sama ya. Si A berordo 2 kali 2, si B berordo 2 kali 2 juga. Nah, saya misalkan dulu contoh. Misalkan matriks A sama dengan, saya buatlah dulu 1, 3, 2, min 6. Kemudian 0, 8, 4, min 3. Kemudian ada matriks B sama dengan si anggotanya ini, misalkan 2, 6, di sini 0, 3, 1, 5, min 1, 0. Kemudian ada matriks C sama dengan 1, 3, 2, 4. Nah, kalau kita lihat matriks A ini terdiri dari 2 baris. Ini namanya baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian yang ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Jadi matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Maka A bisa ditulis berordo 2 kali 4. Sementara si B berordo 2 kali 4 juga ya. Kalau di sini si C berordo 2 kali 2 karena cuma 2 baris dan 2 kolom. Lantas mana yang bisa dijumlah ataupun dikurang? Yang bisa dijumlah dan dikurang adalah matriks A dan matriks B ini. Kenapa? Karena ordonya sudah sama. Maka A tambah B. A tambah B sama dengan, tinggal tambahkanlah yang seletaknya. Berarti 1 tambah 2. Ini 1 dengan 2. Kemudian 3 ditambah 6. Lalu 2 ditambah 1
Ini 2 dengan 1, kemudian min 6 dengan min 1, min 6 ditambah min 1. Kemudian matriks, maksudnya yang selanjutnya 0, ini 0, saya letak dengan 0, 0 tambah 0, kemudian 8 dengan 3, 8 plus 3, 4 plus 5, ini min 3 dengan 0, ini. Lalu tinggal dijumlahkan, ini berarti 3, 9, 3, minus 7, 0, 11, 9, minus 3. Inilah A tambah B nya. Untuk A kurang B, begitu juga. A kurang B ini sama dengan, berarti kita kurangkan 1 kurang 2, 3 kurang 6, kemudian 2 dengan 1, min 6 dengan min 1, min 6 min 1, 0 dengan 0, 8 dengan 3, kemudian 4 kurang 5, min 3 kurang 0. Nah, sama dengan di sini min 1, minus 3, 1, kemudian min 6 tambah 1 jadi min 5, kemudian ini 0, ini jadi 5, ini min 1, ini jadi min 3. Inilah A kurang B. Nah, untuk perkalian juga pada matriks memiliki syarat. Syarat perkalian dua matriks atau dua buah matriks dapat dikali apabila banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi syarat dari dua buah matriks dapat dikali apabila kolom atau banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi kalau dibuat perkaliannya, misalkan A matriksnya berordo M dikali N, lalu dikalikan dengan matriks B. Matriks B berordo N dikali R, maka akan dapat matriks C hasilnya berordo M kali R. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini matriks pertamanya si A. Ini matriks pertama. Di sini kolomnya N. Ini kolom. Kemudian ini matriks kedua si B. Ini adalah baris. Ini baris. Jadi banyak kolom dari si pertama sama dengan banyak baris si keduanya. Apabila ketentuannya ini tidak dipenuhi, maka matriks tersebut tidak dapat dikalikan. Contohnya, kalau misalkan saya buat dulu secara umum matriks A, ada di sini elemennya A, B, C, sini D, E, F.
Kemudian matriks B elemennya misalkan P, Q, R, S, T, U. Nah, kalau kita lihat ini matriks A berordo 2 kali 3 ini, kemudian si B berordo 3 kali 2, kolomnya ini 3, ini kolomnya, ini barisnya, ini matriks pertama tadi, ini matriks kedua. Karena kolomnya ini sama banyak, ini maka bisa nanti dikalikan, hasilnya A kali B itu sama dengan C berordo, yang tinggal nanti 2 kali 2. A kali B nya nanti hasilnya matriks C berordo 2 kali 2, ini 2 kali 2. Contohnya misalkan matriks A sama dengan, saya buat 3, 4, 2 min 1, 3, 0. Matriks B sama dengan, misalnya saya buat min 2, 1, 0, 2, 5, 3. Tapi sebelumnya saya buat dulu A kali B nya. Sebelumnya saya buat dulu A kali B nya. A kali B ini si A nya tadi A, B, C, D, E, F dikalikan dengan PQ, RS, TU. Maka hasil perkaliannya adalah ini baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Baris 1 si ABC dengan kolom 1 PRT, berarti A dikali P. AP ini A dikali P, lalu dia maju ke B, ini turun ke R, B kali R, ini ditambah B R ditambah C T. Nah, kemudian baris 1 ke kolom 2. Di sini nanti baris 1 kolom 2, berarti AK ditambah BS ditambah CU. Nah, selesai. Kembali lagi baris 2 ke setiap kolom ini. Di sini nanti baris 2 ke kolom 1, di sini baris 2 ke kolom 2. Berarti ini DP, ini DKP ditambah ER ditambah FT. Lalu baris 2 ke kolom 2, DQ tambah ES ditambah FU.
Nah, ini. Jadi ini nanti dijumlahkan menjadi satu elemen, begitu juga ini, maka matriksnya ini akan menjadi 2 kali 2. Inilah yang tadi. Biar lebih paham lagi, ini A kali B. A kali B sama dengan, tulis ulang, ini baris 1 ke kolom 1, berarti baris 1 ke kolom 1 berarti ini 3 ke min 2. Oke, saya buat dulu 3 dikali min 2 ini ditambah 4 ke 0, 4 kali 0, lalu 2 ke 5 tambah 2 ke 5 ini. Kemudian baris 1 ke kolom 2, 3 kali 1 tambah 4 ke 2, kurung aja saya buat ya, 2 ke 3 tambah 2 kali 3, lalu baris 2 ke kolom 1, min 1 ke min 2, 3 tambah 3 ke 0 tambah 0 kali 5 ini. Kemudian baris 2 ke kolom 2, min 1 ke 1 plus 3 dengan 2 plus 0 dengan 3. Ini udah mulai nampak. Ini udah mulai nampak di ordonya. 3 kali min 2 minus 6. Ini tambah 4 kali 00. 2 kali 5 10. Yang bawah min 1 kali min 2 2. Ini plus ya. Ini 2. Kemudian 3 kali 00. 0 kali 5 0. Yang kanan atas 3 plus 4 kali 2 8 plus 2 kali 3 6, kemudian bawah min 1 plus 6 plus 0, lalu di jumlah ini hasilnya 4, 2 plus 0 plus 0 2, 3 plus 8 plus 6 17, ini 17, min 1 plus 6 plus 0 ini 5. Jadi inilah matriks hasilnya tadi. Ini menjadi 2 baris dan 2 kolom berordo 2 kali 2. Kalaulah ada misalnya di sini ada matriks C, misalkan saya buat matriks C 2 3 1 5. Apakah misalkan apa kita buat A dikali C, apakah nanti bisa dikalikan matriks A ini dengan matriks C? Kalau kita lihat ini kan A berordo 2 kali 3 dikalikan dengan matriks C berordo 2 kali 2. Ini 2 baris 2 kolom. Nah,
Ini matriks pertamanya si A, ini matriks keduanya si C. Lantas kolom pertama ini dengan baris kedua ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Nah, akibatnya apa? A dikali C ini tidak dapat dikalikan. Ini kesimpulannya. Kenapa A kali C tidak dapat dikalikan? Karena banyak kolom matriks pertama si A dengan banyak baris matriks kedua si C itu tidak sama. Baik, kita lanjut transpos pada matriks. Ini transpos pada matriks, lambangnya atau ditulis dengan A pangkat T, atau ada juga yang membuat A pangkat T, T kecil dan T kapital. Artinya A transpos. Nah, transpos sendiri artinya adalah berarti perubahan. Ada perubahan di sini, yaitu perubahan atau mengubah elemen baris menjadi kolom. Ini dari baris menjadi kolom dan dari kolom menjadi baris. Ini timbal balik. Secara umum dibuat A transpos, misalkan ini elemennya adalah A, B, C, D. Maka A transposnya kita ubah baris 1 menjadi kolom 1. A, B kan baris 1, berarti menjadi kolom dia ke bawah. Nih. C, D baris kedua, berarti dia menjadi kolom 2. C, D. Nah, kalau A transpos ini kita transpos lagi nanti, A transpos ditranspos. Ini diubah menjadi AC kan ditranspos lagi. Tadinya baris menjadi kolom AC. Tadinya baris menjadi kolom, ini AC. BD baris kedua menjadi kolom kedua BD. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata transpos dari matriks A kalau ditranspos kembali dia akan kembali ke awal. Ini si awal tadi. Sehingga muncul sifatnya bahwa A transpos itu sama dengan matriks A. Ini sangat begitu gampang. Contohnya, misalkan matriks A 2830, kemudian min 1257. Kalau kita lihat di sini si A berordo 2 kali 4. Lalu ditranspos. A transpos baris 1 menjadi kolom 1, berarti dia jadi ke bawah. Berarti 2830. Baris 2 menjadi kolom 2, min 1257. Ini. Dari sini kita lihat ordonya si A transpos menjadi 4 kali 2 atau 4 baris 2 kolom. Oke, begini saja kalau
transpose. Nah, kita lanjut pada bagian determinan dan inverse, khususnya matriks berordo 2x2. Misalkan ini A, B, C, D. Yang pertama determinan. Determinan A dituliskan dengan seperti ini, atau ada juga simbol dibuat seperti ini. Determinan A sama dengan perkalian diagonal utama ini lalu dikurangkan dengan perkalian diagonal samping. Berarti ini A kali D dikurang B kali C. Kemudian yang selanjutnya adalah inverse. Inverse dituliskan dengan A pangkat min 1. Ini sama dengan 1 per determinan A dikali dengan join. Join dari matriks A. Berarti sama dengan 1 per determinan A nya tadi AD min BC dikalikan dengan join-nya. Join dari matriks A adalah kita roker D ke A dan A ke D ini. Lalu yang C dengan B dikalikan dengan negatif 1. Ini minus B minus C. Nah, kalau kita lihat ini kan ada pembagian 1 dibagi dengan AD kurang BC. Bagaimana ketika AD kurang BC ini sama dengan 0? Di sini AD kurang BC tidak boleh 0. Supaya apa? Supaya dia punya inverse. Kalau AD min BC nya atau determinannya sama dengan 0, otomatis dia tidak punya inverse, karena pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan ya. Berarti ini tidak punya inverse. Ini yang disebut juga dengan matriks singular. Nah, saya ulangi kembali. Ketika AD kurang BC nya 0, maka dia tidak memiliki inverse yang disebut dengan matriks singular. Untuk matriks yang memiliki inverse berordo 2x2, maka AD kurang BC nya tidak sama dengan 0. Ini khusus berordo 2x2. Bagaimana yang berordo 3x3? Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas 3x3. Terus untuk determinan dan inverse ini tadi hanya ini terkhusus pada matriks persegi. Itu ordonya n kali n. Jadi kalau misalnya banyak kolom sama dengan banyak, jadi kalau misalnya banyak kolom dan barisnya tidak sama, maka matriks tersebut bukan matriks persegi, sehingga tidak ada inversenya.
Contohnya, misalkan matriks A sama dengan 21 3 4. Kalau kita cari determinan A, det A sama dengan, berarti ini dikalikan ini 2 kali 4 dikurang, kemudian dikalikan ini 1 dikali 3, berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Itu determinannya. Karena determinannya tidak 0, maka ini punya inverse. Kalau dicari inversenya, A inverse sama dengan 1 per det A, 1 per determinan A dikali E joinnya. Berarti sama dengan 1 per determinannya 5. E join dari matriks A, kita roker ini 4, 2. Nah, tadinya akan 2, 4, 2 di atas, 4 di bawah. Sekarang jadi roker tempat. Kemudian yang 1, 3 tidak di roker tetapi dikali negatif 1. Ini minus 1, ini minus 3. Berarti ini menjadi 1/5 dikalikan ke dalam, ini menjadi 4/5 min 1/5 min 3/5 dan 2/5. Inilah A inverse. Inilah A inverse-nya. Baik, sekarang kita mengerjakan beberapa soal. Ini ada operasi perkalian skalar campuran ya. Ada penjumlahan, ada skalar ke matriks, ada juga pengurangan. Langsung aja kita cari. Ini sama dengan, ini kita kalikan ke dalam. Ini berarti ini minus 3, minus 4, 8, 1 ditambah 2 dikalikan ke minus 6, berarti ini min 12. 2 kali minus 4 berarti minus 8. 2 kali 1 ini 2. 2 kali 7 14. Lalu dikurang dengan ini dikalikan ke dalam 3 kali 0, ini 0. 3 kali minus 1 minus 3. 3 kali 2 6. 3 kali 1 3. Lalu kita selesaikan operasi campurannya. Min 3 saya letak dengan min 12, berarti min 3 plus min 12 plus, oh ini kurang, dikurang 0. Ini yang saya letak. Ini saya letak. Lalu saya letak lagi yang lalu saya letak lagi ini minus 4, minus 8, minus 3. Berarti ini minus 4 ditambah minus 8, ini dikurang minus 3. Kemudian yang bawah begitu juga, 8 dengan 2 dengan 6. Berarti 8 plus 2 kurang 6. Ini yang terakhir 1, 14, 3. Saya letak. Berarti di sini 1 plus 14 dikurang 3. Hasilnya adalah ini minus 15. Yang bawah 10 kurang 6. Berarti ini 4. Ini min 12 ditambah 3. Berarti min 9. Kemudian ini 15 kurang 3. Berarti sama dengan 12. Kemudian
Lanjut soal kedua, hasil kali matriks. Oh ya, ini tadi kita lihat dulu pilihannya, min 15, min 9, 4, 12. Ini ada ya. Ini ada jawabannya A. Jawabannya E. Sorry. Ini jawabannya E. Kemudian perkalian matriks. Ini tinggal dikalikan baris 1 ke kolom 1. Nanti baris 1 ke kolom 2. Begitu juga baris 2 ke kolom 1, baris 2 ke kolom 2. Berarti sama dengan, langsung aja, min 3 kali 2. Min 3 kali 2 tambah 1 kali min 1. Kemudian min 3 kali 4 tambah 1 kali 5. Kemudian baris 2 ke kolom 1. 0 kali 2 ditambah 2 kali min 1. Baris 2 ke kolom 2. 0 kali 4 tambah 2 kali 5. Lalu kita selesaikan dulu. Ini minus 6, ini min 1, 0, min 2. Kemudian yang ini min 12 plus 5, 0 plus 10. Min 6 min 1 berarti min 7, 0 min 2 berarti min 2, min 12 plus 5 berarti minus 7, 0 plus 10 sama dengan 10. Maka jawaban yang benar adalah sepertinya ini A ya. A. Min 7, min 7, 2 min 2, 10. Yang terakhir, nilai X dan Y berturut-turut dari kesamaan matriks. Oh, ini ada tadi materi yang terlewatkan, kesamaan matriks. Nah, dua buah matriks sama, ini aja yang diperhatikan, ordonya sama, elemen seletak itu sama, elemen seletak atau elemen yang bersesuaian adalah sama. Ini merupakan syarat dua buah matriks sama. Nah, kembali ke soal ini misalkan matriks A, ini matriks B. A ini berordo 2 baris 2 kolom, 2 kali 2 ini. Si B 2 baris 2 kolom. Nah, untuk syarat yang pertama, ordonya sama, itu dipenuhi. Kemudian elemen yang seletak. Yang seletak itu adalah ini 5x seletak dengan min 10. Seletak itu maksudnya bersesuaian tempat. Di kiri atas, sama-sama di kiri atas yang dua ini. Kemudian si min 7 seletak dengan min 7 ini, sama-sama di kanan atas, kanan atas. Lalu si 4 seletak dengan si 4 kiri bawah. Lalu si X tambah 2Y seletak dengan 10 karena sama-sama di kanan bawah. Nah, karena yang ditanya adalah nilai X dan Y, maka kita terkonsentrasi hanya untuk mencari yang ada variabel X-nya, yaitu 5X ini dengan min 10. Jadi kita samakan 5X sama dengan min 10. Dari persamaan ini berarti X sama dengan min 10
per 5 sama dengan min 2. Kemudian seletak yang kedua ini, X tambah 2Y itu sama dengan 10. X nya tadi udah dapat min 2. Min 2 plus 2Y sama dengan 10. Ini pindah, 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 per 2, berarti dapat 6. Maka X dan Y itu sama dengan min 2 dan 6. Jawabannya ini A. Baik, kita bahas. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas soal-soal UTBK, SIMAK UI, ataupun tes-tes KPTN yang lain. Yang pertama ini operasi matriks, lalu penjumlahan di kiri, di kanan perkalian, lalu mereka ini dibuat dalam persamaan yang ditanya X tambah Y tambah Z. Nah, hampir sama seperti kesamaan matriks tadi. Kita selesaikan dulu ini. Ini seletak dengan min 6. Ini operasi tambah, berarti 4 tambah min 6. 4 tambah min 6 sama dengan min 2, langsung aja. Kemudian X kurang 2 seletak dengan 8. Berarti X kurang 2 ditambahkan ya, tambahkan dengan 8, berarti X tambah 6. Kemudian ini 3 seletak dengan min 11. Ini tambah juga 3 tambah min 11, berarti ini sama dengan min 8. Kemudian yang seletak lagi nih, si 2 dengan si Y, tambahkan lagi, berarti 2 tambah Y. Inilah hasil penjumlahan kedua matriks ini, sama dengan. Kemudian kita kalikan seperti perkalian tadi. Ini baris 1 ke kolom 1. 3 kali 0 itu 0. Ini maju, ini turun. 1 ke Z, ini tambah ya. 1 kali Z berarti Z. Baru ke maksudnya baru ke kolom 2. Baru ke kolom 2, 3 kali 3 berarti 9. 1 kali 1 berarti ditambah 1. Sekarang kalau baris kedua ke kolom 1, min 2 ke 0. Min 2 kali 0 berarti 0, ditambah 4 kali Z berarti 4Z. Baris 2 ke kolom 2, min 2 kali 3 berarti minus 6, plus 4 kali 1 berarti tambah 4. Kita selesaikan dulu yang kanan. Ini sama dengan 0 tambah Z itu sama dengan Z. Kemudian 0 tambah 4Z itu sama dengan 4Z. 9 tambah 1 sama dengan 10. Min 6 tambah 4 itu sama dengan min 2. Inilah kanan. Sementara tadi di kiri, min 2, X tambah 6, min 8, 2 tambah Y. Ini menjadi kesamaan dua buah matriks. Lalu kita lihat yang seletak. Ini seletak. Berarti
Min 2 sama dengan Z, atau Z sama dengan min 2. Kemudian ini saya letak dengan 10. X ditambah 6 itu sama dengan 10, maka X sama dengan 10 kurang 6, berarti sama dengan 4. Kemudian yang saya letak yang lain adalah ini, min 2 plus Y dengan min 2. 2 plus Y dengan min 2, berarti 2 plus Y sama dengan min 2. Ini pindah, berarti Y sama dengan min 2 kurang 2, berarti Y sama dengan minus 4. Yang ditanya X plus Y plus Z. X nya 4 plus Y min 4 plus Z min 2. Ini habis, tinggal min 2. Oke, berarti jawabannya C. Kemudian kita lanjut, ini UTBK. Ini diketahui matriks A, B, C. Yang ditanya determinan matriks dari AB kurang C. Nah, kita cari dulu ini si AB kurang C. Atau yang pertama sekali cari dulu ini si AB. Ini yang pertama. Lalu nanti ini yang kedua dikurangkan dengan C. AB sama dengan, berarti A 1 min 3 1 0. Dikali dengan 2 0 1 1. Nah, ini sama dengan seperti yang tadi, baris kali kolom, baris 1 ke kolom 1. Ini baris 1 ke kolom 1. 1 ke 2 kali 2 tambah min 3 kali 1. Baru baris 1 ke kolom 2. 1 ini baris 1 ke kolom 2. 1 ke 0 berarti 1 kali 0 tambah min 3 kali 1. Lalu baris 2 ke kolom, lalu baris 2 ke kolom 1. Baris 2 ke kolom 1 matriks kedua ini, berarti 1 dikali 1 kali 2 tambah 0 kali 1. Kemudian baris 2 ke kolom 2, 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Lalu kita selesaikan. Ini di sini dulu ya. 1 kali 2 ini 2, min 3 kali 1 berarti tambah min 3 atau kurang 3. Yang bawah ini 2, 0 kali 1 berarti tambah 0. Udah, tambah 0. Kemudian 1 kali 0 0, min 3 kali 1 min 3, 1 kali 0 0, 0 kali 1 juga 0. Nah, maka hasilnya adalah 2 kurang 3 min 1, 0 kurang 3 min 3, kemudian 2 tambah 0 2, 0 tambah 0 0. Inilah AB. Yang ini udah dapat. Lalu kita buat AB dikurang C, berarti min 1 min 3 2 0 dikurangi dengan C. C nya tadi ini 5 3 2 1. Ini
min 1 kurang 5 dikurangkan min 1 kurang 5 berarti minus 6. Min 3 dikurang 3 berarti minus 6 juga. Kemudian 2 kurang 2 ini 0. 0 kurang 1 min 1. Maka yang ditanya determinan AB kurang C. Determinan tadi ini dikalikan lalu dikurangi perkalian diagonal samping. Berarti minus 6 dikali dengan minus 1 dikurang minus 6. Ini minus 6 dikali 0. Ini minus 6 kali minus 1 ini sama dengan 6. Ini dikurang minus 6 kali 0 itu 0. Berarti 6 kurang 0 sama dengan 6. Ya, berarti jawabannya itu adalah D. Oke, lanjut. Jika matriks X memenuhi ini 2310 dikali X, ini matriks sama dengan 2103, maka inverse dari matriks X yang ditanya inverse-nya ini. Kita misalkan dulu yang ini si A, ini si B. Dari sini bisa dibuat A kali X, ini matriks, itu sama dengan B. Kalau kita menguraikan sifat-sifat, sama-sama kita kalikan dengan A inverse. A inverse dari sebelah kiri dikali dengan A X sama dengan A inverse dikali dengan B. Ini A inverse dikali A, ini nanti identitas. Ini A inverse dikali A nanti identitas. Maka identitas kali X itu sama dengan A inverse B. Identitas itu kan matriks persegi yang diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Identitas kali matriks X kan hasilnya X. Berarti sama dengan A inverse B. Nah, karena yang ditanya adalah inverse daripada si X, padahal ini kan si X, langsung aja kita inversekan kedua ruas. X inverse itu sama dengan A inverse B dalam kurung inverse, supaya langsung dapat inverse-nya. Berarti X inverse sama dengan, ini kan inverse ini kan balikan, berarti terbalik dari belakang B lalu A inverse. Tapi ini diinverskan masing-masing karena ini inverse, berarti B ini jadi B inverse, A inverse ini inverse lagi. Maka nanti hasil terakhirnya X inverse sama dengan B inverse dikali dengan A. Karena A inverse inverse kan itu akan kembali dengan A. Jadi kita mau mencari si X inverse, berarti sama juga dengan mengalihkan B inverse terhadap A. Sementara di soal ini yang ada B. Kita cari dulu B inverse. B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali E join B. Berarti sama dengan 1 per determinan B kan 2 kali 3 ini dikurang perkalian diagonal samping 1 dikali 0.
dikali X joinnya rocker, ini 3, ini 2, yang diagonalnya ini dikali negatif 1, berarti ini min 1, ini tetap 0. Berarti sama dengan 1/6 dikali ini kan 0, berarti tetap 1/6, ini 3, min 1, 0, 2. Nah, sekarang kita mau mencari X inverse. X inverse sama dengan B inverse dikali A. B inverse-nya udah ada, 1/6 dikali 3 min 1, 0,2 dikali si A. A-nya adalah 2, 3, 1, 0. Berarti sama dengan 1/6 dikali. Ini kembali lagi mengalihkan baris terhadap kolom. Baris pertama matriks 1 terhadap kolom pertama matriks kedua. Berarti 3 kali 2 ini 3 kali 2 tambah min 1 kali 0. Kemudian 3 kali kemudian ke kolom kedua 3 kali 3 tambah min 1 kali 0. Kemudian baris kedua terhadap kolom 1, 0 kali 2 tambah 2 kali 1. Kemudian 0 kali 3 ini tambah 2 kali 0. Saya angkat kemari. X inverse sama dengan 1/6 dikali 3 kali 2 6, ini hasilnya 0. Langsung aja ini 6. Ini 0 kali 2 0 tambah 2 kali 1 2, berarti ini 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian 3 kali 3 9, min 1 kali 0 0, 9 tambah 0 berarti ini 9, 0 kali 3 0, 2 kali 0 juga 0, ditambahkan tetap 0. Ini lalu 1/6 kali 6 berarti ini 1, ini 9/6. Diserhanakan 9/6 itu sama-sama bagi 3, berarti ini 3/2, ini 2/6 diserhanakan jadi sama-sama bagi 2, berarti 1/3. Ini 1/6 kali 0, ini 0. Ini masih bisa diubah pecahan campuran. 1, 3/2 kan sama dengan 1, 1/2. Kemudian 1/3, kemudian ini 0. Jawabannya adalah 1, 1/2, 1/3, 0. Jawabannya adalah E. Ya. Kemudian satu lagi. Jika matriks A, B, dan C ini ada memenuhi A tambah B sama dengan C transpose. Dengan C transpose adalah transpose dari matriks C, maka 2X tambah 3Y. Ini merupakan operasi matriks, lalu ada kesamaannya juga. A tambah B sama dengan C transpose. A-nya kan si 2X min 2X 3Y tambah 2. Lalu kita tambahkan yang seletak. Berarti 2X seletak dengan 9. Ini berarti 2X tambah 9. Kemudian min 2 seletak dengan 3X. Berarti min 2 tambah 3X.
lalu X dengan 8. Berarti X ditambah 8. Kemudian si 3Y tambah 2 dengan min 4. Berarti 3Y tambah 2 ditambah min 4. Ini sama dengan C transpos. Ditranspos baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ini 56 jadi kolom, min 87 kolom kedua. Ini sederhanakan dulu, ini 2X plus 9, X plus 8, 3X min 2, ini 3Y, 2 min 4 berarti min 2, ini sama dengan 5 min 8, 6, 7. Kita lihat yang seletak. Ini seletak dengan ini, atau ini seletak dengan ini. Yang lebih gampang, X ditambah 8 sama dengan 6. Berarti X sama dengan, ini pindah 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, ini saya letak dengan 7. Tiga Y kurang 2 sama dengan 7. Berarti 3Y sama dengan pindah ruas, 7 tambah 2 9, Y sama dengan 9/3 sama dengan 3. Kemudian yang ditanya, ini sudah dapat semuanya. Yang ditanya adalah nilai 2X ditambah 3Y. Ini berarti 2 kali X, X nya kan min 2, ditambah 3 kali Y, ini 3 sama dengan, ini minus 4 ditambah 9, ini sama dengan 5. Jawabannya C ya, jawabannya C. Oke, jadi gitu, sangat gampang matriksnya ini. Silahkan diikuti, silahkan dibahas-bahas.